Subhanallah, Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam sejahtera, rahmat, dan berkah Allah senantiasa menyertai kita semua. Dalam pencarian hidayah dan kebahagiaan abadi, kita merenungkan tentang tema yang memikat hati, yaitu masuk surga karena rahmat Allah. Surga, tujuan akhir dan puncak kebahagiaan bagi orang-orang beriman, merupakan impian setiap jiwa yang berjuang di dunia ini. Dalam perjalanan menuju surga, rahmat Allah memainkan peran penting sebagai pangkal segala kebaikan dan keberkahan. Mari kita eksplorasi bersama keutamaan-keutamaan dan amalan-amalan yang dianjurkan untuk memasuki surga yang abadi dengan berpegang teguh pada rahmat-Nya yang tiada tara. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, marilah kita mulai perjalanan pengetahuan ini. Semoga Allah merahmati kita dalam menggali pemahaman yang mendalam tentang bagaimana rahmat-Nya membimbing kita ke jalan menuju surganya yang mulia. Suatu ketika Rasulullah pernah menceritakan kisah salah seorang ahli ibadah yang dengan atas izin Allah hidup hingga berusia 500 tahun. Ia menghabiskan hidupnya dengan banyak beribadah hingga sesaat sebelum meninggal, ahli ibadah tersebut berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan tengah sujud. Kisah ini dinukil dari Al-Hafiz Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib yang mengutip salah satu hadits dari perawi Imam Al-Hakim. Berdasarkan keterangan hadis tersebut, Rasulullah mendengar kisah tentang seorang ahli ibadah ini dari malaikat Jibril. Rasulullah bersabda, baru saja Jibril meninggalkanku. Dia berkata, Muhammad, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba. Dia telah menyembah Allah selama 500 tahun di puncak gunung tengah lautan. Demikian bunyi hadis yang diterjemahkan Syekh Sayyid Muhammad Nuh dalam buku Berguru dengan Sahabat Nabi. Dijelaskan dalam hadis tersebut tempat tinggal dari seorang ahli ibadah yang berusia 500 tahun itu. Ia tinggal di sebuah puncak gunung dengan luas 50 hasta. 1 hasta sama dengan 45 meter. Sementara jarak lautan ke pantai dari tiap penjuru adalah 4.000 farsak. 1 farsak setara dengan 41.000 kilometer. Gunung tersebut memiliki sebuah mata air sebesar ibu jari yang memancarkan air bening untuknya. Adapun untuk keperluan makan, sang ahli ibadah mengandalkan pohon delima yang setiap malam memberinya 1 buah matang. Kesehariannya hanya diisi dengan beribadah. Kala sore menjelang malam, ahli ibadah tersebut turun dari gunung dan mengambil air wudhu. Setelahnya ia mengambil buah delima untuk dimakan dan selanjutnya melaksanakan sholat. Dalam sholatnya yang mendekati waktu ajalnya, ahli ibadah tersebut berdoa memohon kepada Allah. Isi permohonannya berupa agar pada saat ajal menjemput dirinya tengah bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Ia juga memohon kepada Allah agar jasadnya kelak dapat terlindungi dari kerusakan yang ada di bumi maupun benda-benda lain. Terutama ia memohon agar jasadnya utuh tetap dalam keadaan sujud hingga ia dibangkitkan kembali pada hari kiamat nanti. Jibril yang menceritakan kisah tersebut pada Rasulullah berkata, maka Allah mengabulkan permintaannya. Kami selalu melewatinya bila turun ke bumi dan bila kami naik kembali ke langit. Kami mendapatkan kabar dalam ilmu bahwa ia akan dibangkitkan pada hari kiamat, kemudian didudukan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lanjut penjelasan dari malaikat Jibril. Berdasarkan yang dikisahkan malaikat Jibril pada Rasulullah, Allah berfirman kepada sang ahli ibadah tersebut, masukkanlah hambaku ini ke surga atas berkat rahmatku.
Kemudian ahli ibadah itu menjawab, "Tapi ya Rabbi, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku." Allah kembali berfirman, "Masukkanlah hambaku ke surga atas berkat rahmatku." Ahli ibadah tersebut berkata lagi, "Ya Rabbi, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku." Allah berfirman, "Masukkanlah hambaku ke surga atas berkat rahmatku." Dan kembali dijawab, "Ya Rabbi, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku." Hingga Allah Azza wa Jalla lalu menjelaskan, "Timbanglah pada hambaku ini antara nikmat yang telah kuberikan dengan amal perbuatannya." Maka setelah dilakukan timbangan, didapati bahwa nikmat penglihatan dari si ahli ibadah telah menyamai nilai ibadah yang dilakukan oleh sang ahli ibadah selama 500 tahun. Belum lagi nikmat-nikmat dari anggota tubuh lainnya. Setelahnya Allah pun berfirman kembali dan hendak menyeret sang ahli ibadah ke dalam neraka. Hingga ahli ibadah tersebut berkata, "Dengan rahmat-Mu, masukkan aku ke dalam surga." Allah Azza wa Jalla pun mengabulkannya dan kemudian ahli ibadah tersebut kembali dihadapkan kepadanya. Lalu Allah menanyainya, "Wahai hambaku, siapakah yang telah menciptakan kamu dari tidak ada?" Si ahli ibadah menjawab, "Engkau, ya Rob." "Siapa yang telah memberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah selama 500 tahun?" Jawab ahli ibadah, "Engkau." "Ya Rob, siapa zat yang telah menempatkanmu di sebuah bukit yang terletak di tengah-tengah deburan ombak samudra, mengeluarkan mata air tawar dari air yang asin, mengeluarkan buah delima setiap malamnya, padahal delima hanya berbuah sekali dalam setahun, dan engkau telah memintanya agar kami mencabut nyawamu saat engkau sedang bersujud dan dia mengabulkan permintaanmu?" Ahli ibadah menjawab, "Engkau, wahai Rabbi." Allah berfirman, "Semua itu atas berkat rahmatku dan dengan rahmatku pula engkau masuk surga. Masukkanlah hambaku ini ke surga. Sebaik-baik hamba adalah engkau, wahai hambaku." Berdasarkan cerita Rasulullah yang didengar dari malaikat Jibril, sang ahli ibadah pun dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian malaikat Jibril menutup kisahnya dengan berkata pada Rasulullah, "Segala sesuatu itu terjadi hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad." Hadis riwayat Al-Hakim. Meskipun amal tidak bisa memasukkan manusia ke surga, umat Islam tetap diwajibkan melakukan amal baik sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena upaya dan perjuangan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya secara ikhlas bisa menjadi penyebab datangnya rahmat dan karunia Allah. Manusia dimasukkan ke dalam surga karena rahmat-Nya yang diperoleh melalui sebab-sebab, yakni amal salih yang dilakukannya. Bahkan amal saleh itu sendiri adalah bagian dari rahmat dan karunia Allah. Kita bisa ibadah, menuntut ilmu, itu adalah bagian rahmat Allah kepada kita. Beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah, ini juga bagian untuk mendapatkan rahmat Allah. Hijrah tempat terjadi di zaman Rasul karena kondisi tidak kondusif untuk dakwah Islam. Hijrah zaman sekarang pindah tempat mungkin tidak ada, karena tidak ada tempat yang tidak kondusif untuk beribadah. Berhijrah lebih kepada perubahan atau berpindah ke arah yang lebih baik dan lebih islami seperti perubahan gaya hidup, pergaulan, kebiasaan, hobi, dan lain-lain. Dan definisi tersebut masih berhubungan dengan definisi hijrah dalam bahasa Arab, yaitu menjauhi dan meninggalkan hal yang buruk dan menuju kehidupan yang lebih baik. Berjihad di jalan Allah adalah berjuang dengan sungguh-sungguh menurut syariat Islam. Jihad dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia, yaitu menegakkan agama Allah atau menjaga agama tetap tegak dengan cara-cara yang sesuai dengan garis perjuangan para Rasul dan Al-Quran. Demikian kisah seorang hamba yang beribadah 500 tahun, semoga bisa menjadi iktibar dan pelajaran berharga. Ahli ibadah tersebut mendapat teguran keras dari Allah hingga masuk neraka dan akhirnya dimasukkan ke surga setelah mengakui kebesaran Allah dengan segala rahmat-Nya. Hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah jangan pernah merasa aman dengan rahmat Allah sehingga membuat kita enggan dan meninggalkan amal saleh. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, itulah surga yang dikaruniakan untuk kalian disebabkan amal saleh kalian dahulu di dunia. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 72.
Tapi ingat, jangan pernah merasa ujub berbangga diri dengan amalan. Sebab tidak ada keimanan dan ketaatan yang menyebabkan seorang masuk surga melainkan karena rahmat Allah. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih, kami mencapai akhir perjalanan ini. Melalui penjelajahan tentang masuk surga karena rahmat Allah, kita telah menyelami keutamaan dan amalan-amalan yang dianjurkan untuk memasuki surga yang abadi. Rahmat Allah adalah sumber kehidupan kita, pangkal segala kebaikan dan jalan menuju surga yang abadi. Setiap langkah yang kita ambil, setiap amal yang kita lakukan, dan setiap doa yang kita panjatkan adalah penuh dengan harapan dan keyakinan bahwa rahmat-Nya akan memandu kita menuju surganya yang mulia. Surga adalah janjinya bagi orang-orang yang hidup dengan iman dan takwa. Di sana, nikmat dan kenikmatan tak terhingga menanti diiringi dengan kebahagiaan yang tiada tara. Sungguh, hanya dengan rahmat Allah yang melimpah, kita dapat merasakan keindahan dan kebahagiaan abadi di surganya. Dalam perjalanan kita menuju surga, penting untuk selalu menjaga ikatan kita dengan rahmat Allah. Berpegang teguh pada ajarannya, berusaha mengamalkan amalan-amalan yang dianjurkan, dan senantiasa memohon ampunannya. Jadikan rahmat-Nya sebagai pilar dalam kehidupan kita, menginspirasi kita untuk berbuat kebaikan, memberikan kasih sayang kepada sesama, dan menjauhi dosa. Terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah yang Maha Pemurah agar rahmat-Nya terus mengalir dalam hidup kita. Semoga Allah meridai amalan-amalan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memasukkan kita ke dalam surganya yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.